Halo teman-teman semua. Selamat datang di channel di Society. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat, bahagia, dan dompetnya nggak tipis ya. Oke, kali ini kita akan membahas novel Donghua ya guys. Dan tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja guys kuy. Sebenarnya, itu bukan ide yang buruk bagi mereka untuk tetap tersembunyi di dalam kabut ungu, dan Xiaoyi bisa amati mereka dengan akal pedangnya. Namun, karena mereka sudah ditemukan oleh keserakahan, maka alih-alih bersembunyi jauh, dia mungkin juga pergi dan mengamati secara langsung. Alasan penting lainnya adalah Wang Lin ingin tahu apakah keserakahan mengenalinya atau tidak. Wang Lin yakin dia belum pernah bertemu dengan keserakahan sebelumnya. Di dalam kabut, Wang Lin menyebarkan akal ilahi dan bergerak maju. 5 kilometer tidak jauh baginya. Bahkan jika ada kabut, segera dia memasuki area terbuka 5 kilometer jauhnya. Saat Wang Lin muncul, 6 tatapan langsung menimpanya. Kamu, Wang Lin, murid-murid dari sekte pedang Dalu langsung mengenali Wang Lin. Tiba-tiba niat membunuh datang dari para murid sekte pedang Dalu. Sekte pedang Dalu dan sekte surgawi selalu memusuhi satu sama lain, tapi tidak ada alasan bagi mereka untuk mulai saling membunuh sekarang. Mata Wang Lin tenang saat tatapannya menyapu semua orang. Tatapannya tidak berhenti pada keserakahan, tetapi disapu olehnya. Ekspresi keserakahan tidak berubah sama sekali. Dia hanya melihat ke arah Wang Lin saat Wang Lin muncul dan kemudian dia menutup matanya. Sebuah suara rendah datang dari mulut Qianlong. Aku Qianlong. Apakah kamu Wang Lin? Divisi ungu dari sekte nasib surgawi. Ekspresi Wang Lin adalah normal saat ia memandang ke arah Qianlong. Dia tidak berbicara dan sedang menunggu untuk melihat apakah orang-orang dari sekte pedang Dalu ini rela tinggal di sini atau terjebak di sini. Ini sangat penting, seolah-olah mereka bersedia tinggal di sini, maka tebakannya sebelumnya salah. Kesombongan apa? Kakak magang senior aku mengajukan pertanyaan kepada kamu dan kamu tidak berani menjawab. Salah satu, ketidaksabaran murid sekte pedang Dalu telah mencapai batas yang tidak terkendali setelah terjebak di sini selama 100 tahun. Sekarang dia menemukan kesempatan, dia segera berteriak dan melangkah keluar. Pedang berharga di belakangnya terbang keluar, dan ketika dia mengayunkan pedang itu ke bawah, seekor kuda merah dan hitam muncul di belakangnya. Hidung kuda itu berwarna hijau dan mengeluarkan aura jahat. Itu melebur ke dalam pedang dan menyatu dengan energi pedang yang menyerang Wang Lin. Kultivasi orang ini hanya pada tahap akhir transformasi jiwa, tetapi dia tidak keberatan. Tidak hanya ada beberapa orang dari sektenya di sini, kakak magang seniornya juga ada di sini, jadi mereka secara alami tidak akan membiarkannya menderita. Ini adalah cara kamu memperlakukan tamu kamu. Wang Lin aku bahkan tidak melihat energi pedang dan dengan tenang menatap Qianlong. Dia yakin sekarang bahwa para murid dari sekte pedang Dalu terperangkap. Jika mereka tidak terperangkap dalam waktu yang lama, apakah mereka akan sangat tidak sabar? Mata Qianlong berbinar, tetapi tepat ketika dia akan berbicara, Wang Lin bertindak. Segel kehidupan di dahinya berkedip dan mulai menyebar dari tubuhnya. Itu seperti layar cahaya yang mengambang dan bertabrakan dengan energi pedang kuda jahat. Terdengar deru keras dan mata Wang Lin menjadi dingin. Beberapa segel kehidupan terbang keluar dan diubah menjadi energi pembantaian. Energi pembantaian menyebar secara tirani dan helai energi pembantaian dengan cepat mengelilingi kuda. Semua murid sekte pedang Dalu berdiri dan bersiap untuk menyerang. Namun, pada saat ini, Qianlong dengan dingin berteriak, "Kalian semua, mundur!" Saat dia berbicara, jari Qianlong membentuk pedang. Pedang ini menusuk energi pembantaian seperti kilat. Jarinya mengandung mantra misterius. Setelah memasuki energi pembantaian, dia menendang Wuma keluar dari pengepungan. Dia berbalik, benar-benar mengabaikan energi pembantaian di sekitarnya, dan tersenyum pada Wang Lin. Rekan kultivator Wang, saudara magang junior aku ceroboh. Maaf, kamu harus melihatnya. Tidak masalah. Suara Wang Lin tenang saat energi pembantaian di sekitar Qianlong membungkus pedang Wuma.
Kemudian energi pembantaian kembali ke Wang Lin bersama dengan pedang. Wang Lin meraih pedang di depan Chen Long dan semua orang lainnya. Dia menampar pedang untuk menghilangkan indera ilahi di atasnya dan memasukkannya ke dalam tasnya. Seperti itu adalah hal yang wajar untuk dilakukan. Setelah ditendang oleh Chen Long, Huma mengambil pedangnya dan ilahi-ilahi dihapus dari pedang. Jiwanya rusak, menyebabkan dia batuk seteguk darah. Dia menatap Wang Lin dan berteriak, "Kamu!" Ekspresi Wang Lin netral ketika dia dengan tenang berkata, "Karena kamu saudara sesama kultivator saudara magang Chen Long, aku tidak akan membunuhmu karena menyinggung perasaanku. Aku akan menyimpan pedang ini sebagai peringatan." Tatapan Chen Long tidak berubah sama sekali dan dia samar-samar tersenyum. Begitulah seharusnya. Dia berbalik dan dengan dingin menatap Huma dan berkata, "Kamu, tutup mulut." Rekan kultivator Wang bukanlah seseorang yang bisa kamu provokasi. Jika kamu melanjutkan, aku akan menyia-nyiakan kultivasi kamu di tempat guru. Huma jelas-jelas takut pada Chen Long, jadi dia mengangguk dan tetap diam. Murid Wang Lin menyusut sedikit. Setelah dia masuk ke sini, dia sengaja membuat marah orang-orang dari sekte pedang Dalu untuk melihat apakah mereka terjebak di sini. Kemudian dia bahkan mengambil pedang Huma. Tetapi semua ini ditanggung oleh Chen Long tanpa sedikit pun perubahan dalam ekspresinya. Selain fakta bahwa Chen Long adalah orang yang sangat licik, yang lebih penting, terbukti spekulasi Wang Lin bahwa mereka membutuhkan bantuannya. Tepat pada saat ini, keserakahan membuka matanya. Dia dengan dingin menatap Wang Lin dan dengan muram berkata, "Nak, mengapa temanmu tidak keluar?" Keserakahan diam-diam mengutuk. Jika bukan karena fakta bahwa diam-diam takut rasa ilahi yang tersembunyi di kabut ungu, dia akan membatasi Wang Lin saat dia muncul. Selama momen singkat sejak Wang Lin muncul, meskipun dia jika matanya terpejam, dia telah menyesuaikan mantranya 3 kali. Namun, ketiganya, pada saat dia akan bertindak, perasaan ilahi dalam kabut tiba-tiba akan muncul seolah-olah itu memperingatkannya. Keserakahan ragu-ragu dan menyerah. Ekspresi Wang Lin tenang ketika dia berkata, "Kepribadian teman aku dingin dan dia tidak suka orang. Apakah senior juga seseorang dari sekte pedang Dalu?" Keserakahan melihat Wang Lin dan mengungkapkan cibiran. Chen Long samar-samar tersenyum dan memperkenalkannya, "Rekan kultivator Wang, senior di sini adalah keserakahan. Dia adalah seorang ahli di antara generasi guru kita. Sayangnya, jika bukan karena fakta bahwa senior terluka dan hanya dapat menggunakan kultivasi ascendant tahap akhir puncak, dia tidak akan terjebak di sini selama 1 abad." Wang Lin berpikir, Chen Long ini tidak sederhana. Orang ini mampu menunjukkan semua informasi kunci hanya dalam beberapa kalimat. Chen Long segera berkata, "Senior keserakahan, sejak rekan kultivator Wang dan temannya telah datang ke sini, bagaimana kalau kita bergabung dan mencoba menerobos bersama? Mungkin kita akan bisa keluar dari pengepungan ini oleh kawanan binatang iblis itu." Kawanan binatang iblis. Ekspresi Wang Lin netral, tapi ini menarik perhatiannya. Setelah melihat Chen Long, keserakahan mengangguk dan berkata, "Karena kamu begitu khawatir tentang apakah ini orang tua akan menolak lagi, kamu harus berpikir aku tidak baik. Lupakan saja. Mari kita coba menerobos lagi." Chen Long dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, "Junior tidak berani, tapi hanya saja kita telah terjebak di sini terlalu lama. Aku khawatir tentang saudara magang junior aku di tanah roh iblis." Keserakahan mencibir dan melompat dari tanah. Dia memimpin jalan dan langsung menuju kabut. Chen Long menarik napas dalam-dalam. Dia menggenggam tangannya pada Wang Lin dan berbisik, "Saudara Wang, mari kita kesampingkan perbedaan sekte kita untuk saat ini. Selama seseorang memasuki kabut, mereka tidak akan bisa pergi. Hanya ada satu jalan keluar dari kabut ini, tapi sayangnya dikelilingi oleh kawanan binatang buas. Jika kita ingin pergi, kita harus menerobos." Wang Lin mengangguk dan terbang bersama Chen Long dan murid-murid sekte pedang Dalu lainnya mengikuti keserakahan. Saat Wang Lin terbang, anjing laut mengepung tubuhnya untuk membela dirinya. Sebenarnya, itu bukan hanya dia. Chen Long juga diam-diam menggunakan mantra untuk melindungi dirinya sendiri jika Wang Lin memutuskan untuk meluncurkan serangan diam-diam. Sisa murid sekte pedang Dalu, terutama Huma,
Semua memandang Wang Lin dengan tatapan ganas. Semua orang memiliki rencana mereka sendiri ketika mereka masuk ke dalam kabut ungu dan terbang langsung menuju pintu keluar. Keserakahan ada di depan dan selalu waspada. Dia samar-samar bisa merasakan indera ilahi muncul dan menghilang dalam kabut ungu. Dia merasa seperti jika dia lengah, akal ilahi itu akan menyerangnya. Sialan, kapan Wang Lin ini mendapatkan penolong yang kuat? Semua orang bergerak sangat cepat. Jadi tak lama, mereka tiba di tepi pintu keluar kabut ungu. Kabut ungu tidak sepadat ini dan orang bisa melihat dari luar samar-samar. Indera ilahi mereka mampu menyebar dan melihat segala sesuatu di luar. Akal ilahi Wang Lin menyebar ketika dia melihat apa yang ada di luar. Dia terkejut dan matanya menunjukkan secercah kejutan. Ini, dia menghirup udara dingin. Adegan di depannya menyebabkan Wang Lin merasa sangat tidak percaya. Dia merasa seperti telah kembali ke waktu dia melihat memori dewa kuno. Itu adalah planet misterius yang penuh dengan binatang buas. Kejutan Wang Lin ada dalam diri Chen Long dan harapan perusahaan. Namun, mereka tidak tahu bahwa Wang Lin tidak hanya mengenali binatang buas ini, tetapi dia juga sangat akrab dengan mereka. Bahkan keserakahan pun tidak akan mengharapkan ini. Besar sekelompok binatang buas penuh sesak, dan mereka semua berteriak keras. Ketika mereka melihat orang-orang muncul, mereka mengangkat mulut panjang mereka dan mengungkapkan sifat kejam dan kejam mereka. Pada saat ini, di sisi lain kabut ungu, binatang buas Wang Lin mengungkap setengah dari tubuhnya. Dia menatap sekelompok binatang buas yang lebat di depannya dan linglung. Ketika nyamuk itu berada di dalam kantung penampung, dia bisa merasakan aura kecemasan yang belum pernah dirasakan sebelumnya dalam hidupnya. Namun, aura ini juga sangat akrab, seolah-olah itu berasal dari jiwanya. Setelah terbang keluar dari tas pegang, aura itu berlama-lama dalam kabut ungu. Itu ragu-ragu karena ingin menjadi dekat tetapi juga takut. Seperti orang yang telah berkeliaran selama bertahun-tahun, ia menjadi malu ketika melihat keluarganya sekali lagi. Binatang buas di pinggiran melihat salah satu dari jenis mereka dan juga terkejut. Tatapan sengit mereka segera beralih ke sana, tetapi keganasannya dengan cepat menghilang dan digantikan dengan keraguan. Nyamuk-nyamuk ini menjerit dan terbang ke depan. Mereka mengelilingi nyamuk Wang Lin beberapa kali, dan mulut besar mereka sesekali menyentuhnya. Kemudian mereka terbang kembali ke kawanan dan berteriak seolah-olah mereka memanggilnya kembali. Binatang nyamuk Wang Lin ragu-ragu sejenak sebelum mengikuti mereka dan menghilang ke dalam kawanan nyamuk. Tidak ada yang memperhatikan adegan ini. Keserakahan menembus awan dan berhenti sejenak di tepi kabut. Namun, tepat pada saat ini, dia tiba-tiba menoleh dan menatap kabut. Kabut tiba-tiba mulai bergejolak. Pengadukan ini tidak hanya terjadi di satu bagian dari kabut. Seluruh kabut ungu mulai bergolak. Raungan menggelegar datang dari dalam kabut. Ini adalah suara gesekan yang dihasilkan dari kabut yang bergesekan dengan dirinya sendiri. Fenomena ini segera menarik perhatian orang-orang dari sekte Pedang Dali dan Wang Lin. Ada sedikit kegembiraan di mata keserakahan. Dia memperhatikan bahwa ada sesuatu yang tidak normal pada kabut. Itulah sebabnya dia menyetujui permintaan Chen Long. Pada saat ini, dia mengambil napas dalam-dalam dan menampar tasnya memegang untuk mengambil tungku kecil. Tungku ini mengeluarkan beberapa kabut ungu yang melilit keserakahan. Kemudian dia mengambil satu langkah dan berjalan keluar dari kabut ungu. Pada saat ini, pikirannya memberi perintah dan binatang buas di luar kabut ungu segera mengeluarkan tangisan. Suara ini bisa memengaruhi jiwa. Itu melewati kabut ungu dan menyebabkan murid-murid sekte Pedang Dalu menjadi lebih tidak sabar. Kabut ungu mulai mengocok lebih lagi, mulai dari tepi. Jika seseorang melihatnya dari sudut lain, orang akan melihat bahwa kabut ungu menyusut dengan sangat cepat. Chen Long dan ekspresi wajah sangat berubah, dan mereka ingin segera keluar. Namun, saat mereka bergerak, mereka bisa mendengar tawa keserakahan. Dia melambaikan lengan bajunya dan gelombang angin segera muncul, menyebabkan orang-orang dari sekte Pedang Dalu segera berhenti. Pria tua ini telah menunggu selama 100 tahun.
Dan sekarang kabut ungu akhirnya akan menjadi satu lagi. Kalian semua akan menjadi pengorbanan untuk memenuhi keinginan orang tua ini. Suara keserakahan bergema di dalam kabut. Mata Wang Lin menjadi dingin, dan pada saat ini, suara Xiaoyi bergema di benaknya. Wang Lin, ada energi spiritual surgawi di ujung kabut ungu yang bisa menjebak semua kultivator. Kecuali jika seseorang memiliki akar surgawi, mereka tidak dapat pergi. Namun, itu tidak berpengaruh padaku. Jadi aku bisa membawamu keluar. Wang Lin memandang murid-murid sekte pedang Dalu dan dia segera membuat keputusan. Dia tidak segera membiarkan Xiaoyi membawanya keluar tetapi perlahan mundur. Kabut ungu menyusut seperti orang gila dan lapisan tebal gas ungu terbentuk di sekelilingnya. Tidak peduli seberapa keras para murid dari sekte pedang Dalu mencoba, mereka tidak bisa menembus gas ungu. Gas ungu tampaknya memiliki sifat korosif, sehingga mereka tampak putus asa dan jengkel. Salah satu murid sekte pedang Dalu bahkan menggunakan energi pedang Ling Tianho, tetapi itu tidak berpengaruh. Itu dengan cepat diserap oleh gas ungu. Ekspresi Chen Long sangat berubah. Dia berbalik ke arah Wang Lin yang mundur dan segera berteriak, "Saudara Wang, saat ini kita sedang menghadapi krisis. Bisakah teman kamu membantu?" Suara perlahan memasuki kabut ungu. Mata Wang Lin menyala. Dia tidak berbicara tetapi dengan cepat mundur. Pada saat ini, kabut ungu dengan cepat berkontraksi. Jika dia mundur terlalu lambat dan diserang oleh gas ungu, mungkin ada bahaya lain. Murid sekte pedang Dali juga cepat mundur, dan Chen Long dengan cepat berteriak, "Rekan kultivator Wang, rekan kultivator Chen Long, aku bahkan tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkan diri. Jadi tolong jangan menyebutkan masalah ini." Wang Lin menggelengkan kepalanya dan segera menghilang ke dalam kabut ungu. Pedang langit Xiaoyi melingkari tubuhnya. "Kamu!" Ekspresi Chen Long suram dan dia menghela nafas. Sekte nasib surgawi dan sekte pedang Dalu seperti api dan air. Dia mengerti mengapa Wang Lin menolak untuk membantu. "Aku patut disalahkan karena ragu-ragu. Jika aku telah memutuskan sebelumnya untuk memberontak melawan keserakahan, kita tidak akan berakhir seperti ini jika kita menggunakan energi pedang guru." Ada penyesalan di mata Chen Long. Namun, keserakahan adalah senior darinya. Generasi tuan, jadi dia tahu energi pedang mereka. Dia mengerti bahwa bahkan jika mereka menggunakan energi pedang tuanya, dia takut keserakahan sudah siap untuk itu. Akibatnya, kemenangan tidak pasti. Selain itu, sangat mungkin bahwa semua saudara magang juniornya akan mati. Dia tidak mau membayar harga sebesar itu untuk kecurigaannya, jadi itu sebabnya dia tidak bisa tegas dan menunggu 1 abad. Pada saat ini, kabut ungu dengan cepat menyusut dan dalam sekejap mata, itu menjadi 10 kali lebih kecil dari sebelumnya. Saat kabut ungu menyusut, gas ungu di tepinya menjadi semakin kuat. Orang-orang dari sekte pedang Dalu terus-menerus mundur. "Wang Lin, jika kita tidak pergi, akan sulit untuk bergegas, bahkan dengan kemampuan aku." Suara gelisah Xiaoyi bergema di Wang pikiran Lin. "Tunggu sedikit lagi." Mata Wang Lin menyala. Dia masih di dalam kabut. Saat dia melihat sekte pedang Dalu murid di kejauhan, matanya menjadi dingin. 5 orang, 4 sinar energi pedang Ling Tianho, 5 pedang berharga. Mata Wang Lin menjadi lebih dingin. Mata Chen Long mengungkapkan kesedihan saat dia melihat saudara magang junior di sebelahnya. Dia memejamkan matanya, lalu tiba-tiba dia membukanya dan matanya berisi sedikit ketegasan. "Rekan-rekan saudara junior magang, maafkan aku benar-benar tidak berguna." Chen Long mengepalkan giginya dan dengan cepat menunjuk ke alisnya. Sinar cahaya merah segera muncul di antara alisnya. Lampu merah ini berubah menjadi energi pedang. Ini adalah energi pedang Ling Tianho, tapi beberapa kali lebih kuat dari yang dilihat Wang Lin. Itu pada tingkat yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan yang lain. Energi pedang ini terbentuk ketika Ling Tianho menyaring 4 dunia kecil menjadi 4 pedang. Itu adalah salah satu energi pedang kehidupan yang dia sempurnakan di dalam jiwanya. 11 untaian energi pedang yang dia berikan kepada murid-murid lain adalah hal-hal yang dia ciptakan hanya dengan melambaikan tangannya. Perbedaannya terlalu besar.
Itu karena dia memiliki untaian energi pedang ini sehingga dia menyesal bahwa dia tidak cukup tegas untuk bertindak lebih cepat. Saat energi pedang muncul, kabut ungu menyusut melambat sesaat. Di luar, mata keserakahan berubah dingin. Dia dengan cepat memperhatikan bahwa ada sesuatu yang tidak beres tentang Chanlong ini, dan dia telah menebak dengan benar. Chanlong menghela nafas. Kemudian energi pedang mengelilingi tubuhnya. Dia bergegas langsung ke gas ungu, dan saat dia bertabrakan dengan gas ungu, ada suara nyaring seolah-olah ada gisekan hebat. Sepertinya ada api di sekitar tubuh Chanlong. Pada akhirnya, sebuah celah kecil muncul di kabut ungu dan Chanlong diisi dengan energi pedang. Bukannya dia tidak ingin membawa saudara magang juniornya, tetapi dia menghitung bahwa jika dia membawa bahkan satu orang, dia tidak akan bisa menerobos. Saat ini Chanlong menerjang. Keluar kabut ungu segera mengembun lebih. Kabut ungu begitu pekat sehingga orang tidak bisa melihat di dalamnya lagi. Bahkan tidak ada suara yang bisa lolos dari kabut pada saat ini. Mata keempat murid sekte pedang Dalu Sword dipenuhi dengan keputusasaan. Wu Mao meraung marah. 3 saudara magang junior, karena semuanya sudah seperti ini, mengapa putus asa? Aku tahu bahwa Wang Lin masih di sini. Bantu aku membunuh orang ini sehingga aku tidak menyesal. Setelah dia mengatakan itu, 3 lainnya murid sekte pedang Dalu merilis niat membunuh. Memang, jika mereka akan mati, mereka mungkin juga membunuh orang sekte takdir surgawi itu. Jika bukan karena orang itu muncul, mereka mungkin memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Wang Lin, kamu masih belum keluar. Tunggu apa lagi? Xiao Yi sudah meraung di dalam pikiran Wang Lin. Senior, bantu aku mengunci 4 lainnya dengan akal ilahi pedangmu. Mata Wang Lin menyala dan dia bergerak seperti kilat. Dalam kabut ungu, di mana indera ilahi terhambat, dia seperti hantu. Wang Lin, dalam 10 napas waktu. Bahkan jika kamu menolak, aku akan membawa kamu keluar. Setelah Xiao Yi mengirim pesan ini, dia menyebarkan akal pedangnya melalui kabut ungu yang menyusut dan mengunci keempat orang dari sekte pedang Dalu. Wang Lin bergerak seperti kilat ke arah salah satu dari mereka. Orang ini memiliki tingkat kultivasi terendah di antara 4, hanya transformasi jiwa tingkat menengah. Perasaan ilahi orang ini tidak berguna dalam kabut ungu, seolah-olah dia buta dan tuli dalam situasi ini. Saat Wang Lin mendekat, orang ini hanya merasakan angin sepoi-sepoi. Namun, angin sepoi-sepoi ini dengan cepat menjadi dingin, dan itu pergi dengan kepalanya. Wang Lin memegang kepala dengan energi pedang yang terkunci di dalam. Setelah menyingkirkan pedang yang berharga itu, dia menuju sasaran berikutnya. Si dia mengendalikan pedangnya yang berharga, tetapi dia frustrasi dan matanya berisi keputusasaan. Dia membuka matanya lebar-lebar, tetapi dia hanya bisa melihat 7 kaki di depannya. Segalanya setelah itu hanya kabut ungu. Matanya tiba-tiba kabur seolah-olah dia melihat sosok muncul di hadapannya. Siapa? Hati si gemetar dan dia segera melempar pedangnya masuk ke dalam kabut. Namun, pada saat dia melemparkan pedang, dia merasakan tangan dingin menekan bagian belakang lehernya. Dia merasakan jiwa asalnya bergetar dan kekuatan kehidupan di dalam dirinya langsung meninggalkan tubuhnya. Setelah mengeluarkan teriakan yang menyedihkan, tubuhnya dimumikan. Namun, pada saat dia meninggal, energi pedang Ling Tianho di dalam tubuhnya tiba-tiba meletus dan runtuh bersama dengan tubuhnya. Mata Uma benar-benar merah. Setelah kehilangan pedangnya yang berharga, ia membenci Wang Lin sampai ke tulang. Sekarang dia telah mengaktifkan energi pedang Ling Tianho. Jika dia merasakan angin sepoi-sepoi, dia akan segera melepaskannya. Pada saat ini, kabut ungu di depannya bergejolak seolah-olah seseorang sedang bergegas. Mata Uma menjadi ganas dan dia berteriak, Wang Lin, mati! Dia baru saja akan melepaskan energi pedang Ling Tianho di tangannya ketika suara saudara magang juniornya Kogu tiba-tiba muncul. Kakak magang senior, ini aku. Uma kaget dan dia menarik tangan kanannya. Namun, tepat ketika dia akan berbicara, sebuah tangan diam-diam muncul dari kabut di sebelah kanannya. Telunjuk menyentuh titik di antara alis Uma. Mata Uma melotot dan dia meludahkan seteguk darah. Matanya dipenuhi dengan keengganan dan dia ingin mengaktifkan kembali energi pedang yang baru saja dia tarik.
Tetapi tidak ada kesempatan. Setelah tepat 10 napas waktu, Xiaoyi secara paksa mengambil Wang Lin dan menyerbu keluar dari ungu kabut. Sayangnya, masih ada satu pedang. Wang Lin menghela nafas. Dari 4 murid sekte pedang Dalu, ia hanya berhasil mendapatkan 2 sinar lagi dari energi pedang. Menambahkan satu yang dia miliki sebelumnya, dia sekarang punya ketiga. Keempat dari mereka telah terperangkap dalam kabut ungu selama 1 abad. Jati mereka sangat tidak sabar dan merasa putus asa sampai tumbang setelah Chan Long Kiri. Jika bukan karena alasan itu dan berbagai alasan lainnya, bahkan Wang Lin tidak bisa mengambil energi pedang hanya dalam 10 napas waktu. Meski begitu, salah satu dari mereka masih berhasil mengaktifkan energi pedang. Untungnya, Wang Lin sudah siap, jadi dia tidak terluka. Jika itu adalah lokasi dan kondisi yang berbeda, Wang hanya bisa mundur ketika menghadapi 4 murid sekte pedang Dalu dengan energi pedang Ling Tianhou. Dia tidak takut pada mereka berempat, tetapi dia sangat berhati-hati dengan energi pedang. Zhao Yi secara pribadi menyaksikan ini dan kekagumannya pada Wang Lin meningkat. Wang Lin bertindak dengan berani dan tegas. Jika itu orang lain, mereka hanya akan berpikir untuk melarikan diri dan tidak akan mempertimbangkan hal lain. Dia tidak tahu itu. Dibandingkan dengan ketika Wang Lin berada di Laut Satan, Wang Lin mengambil kesempatan ketika naga mati di kuburan untuk mengambil tubuhnya sebelum jatuh ke dalam lubang. Dibandingkan dengan itu, ini benar-benar tidak banyak. Kabutnya menyusut seperti orang gila. Saat ini tidak selebar 1000 kaki. Di luar kabut ungu, ekspresi Chen Long sangat suram. Energi pedang Ling Tianhou ada di tangannya, memancarkan cahaya yang keras. Binatang buas yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya dan saat ini sedang bertarung dengannya. Keserakahan, aku ingin melihat bagaimana kamu akan menjelaskan hal ini kepada tuan aku di masa depan. Keserakahan berdiri di jarak dan dikelilingi oleh binatang buas. Binatang buas itu sangat tiran dan mata mereka dipenuhi dengan cahaya yang tajam. Jika bukan karena rongan konstan yang berasal dari dalam grup, mereka pasti sudah menerkam bahkan jika itu adalah keserakahan, bahkan setelah mengendalikan binatang buas raja, yang memungkinkannya untuk secara tidak langsung memanipulasi kawanan. Keserakahan masih tidak berani terlalu dekat dengan binatang buas ini. Sifat binatang buas ini terlalu kejam dan mereka tidak bisa dijinakkan sama sekali. Jika dia sedikit lengah, dia akan menderita serangan dari mereka. Jika hanya ada lusinan, dia tidak akan peduli. Jika ada ratusan, itu masih tidak akan menjadi masalah besar. Bahkan jika ada ribuan, paling banyak ekspresinya akan berubah. Namun, ada puluhan ribu nyamuk di sini. Akibatnya, bagaimana mungkin kulit kepalanya tidak mati rasa? Meskipun dia memiliki kendali, dia masih sangat berhati-hati. Ketika tuanmu mengetahui hal ini, aku tentu akan memiliki penjelasan. Juga, tidak diketahui apakah dia bahkan akan mengetahui tentang masalah ini. Tepat pada saat ini, sosok Wang Lin muncul dari kabut ungu. Saat dia berdiri di atas pedang langit, itu melepaskan energi pedang yang kuat. Penampilan Wang Lin segera membuat mata keserakahan menjadi dingin. Dia mencibir dan mengirim perintah dengan pikirannya. Sekelompok besar binatang buas segera mengeluarkan rongan dan menyerbu ke arah Wang Lin. Dia mengeluarkan dengusan dingin. Dia tidak berniat untuk segera membunuh Wang Lin, tetapi ingin mengekstraksi jiwa asalnya untuk menemukan keberadaan si Tunan. Ketika dia melihat Wang Lin di luar lautan roh setan timur untuk sesaat, dia merasakan aura si Tunan pada Wang Lin. Wang Lin menatap binatang buas yang datang kepadanya dan mengungkapkan ekspresi aneh. Tepat pada saat ini, tangisan yang bahkan lebih tajam tiba-tiba datang dari dalam kawanan yang benar-benar menggantikan auman sebelumnya. Pada saat yang sama, sosok ungu bergegas menuju Wang Lin. Sosok ini adalah binatang buas Wang Lin. Nyamuk ini menembus kelompok sejenisnya seperti sinar cahaya ungu dan mengeluarkan rongan. Itu langsung menuju Wang Lin. Ketika tiba di sebelah Wang Lin, mulutnya yang besar menyapu Wang Lin dengan lembut dan matanya penuh kegembiraan. Kelompok binatang buas yang bergegas menuju Wang Lin semuanya berhenti. Meskipun mata mereka masih ganas, ada keraguan-raguan di mata mereka.
Adegan itu menyebabkan keserakahan menjadi sangat tercengang. Ini bahkan menyebabkan mata Chanlong menyala terang. Wajah keserakahan suram ketika tangannya membentuk segel dan dia berteriak, "7 jarum sihir, cetak!" Teriakan tajam datang dari kedalaman kawanan, dan segerombolan besar nyamuk segera membuka jalan. Dari tengah kawanan, seekor nyamuk raksasa dengan 7 jarum perak yang tertancap di kepalanya perlahan-lahan terbang keluar. Ada kesulitan di mata merahnya. Binatang buas itu menatap ketamakan dan mengeluarkan raungan. Keserakahan menderu dan jarum perak di kepalanya tenggelam dalam 3 inci lebih. Tubuh nyamuk bergetar dan perjuangan di matanya menjadi lebih kuat. Namun, matanya segera menunjukkan jejak tekad karena mengeluarkan tangisan keras yang penuh dengan kematian. Tatapannya bergerak seperti kilat dan mendarat di binatang nyamuk Wanglin. Nyamuk Wanglin terkejut ketika mengepakkan sayapnya dan terbang menjauh dari Wanglin. Ia langsung menuju temannya dan segera tiba di belakang nyamuk raksasa. Mulut besarnya tiba-tiba menusuk ke tubuh nyamuk raksasa. Ketika mulai mengisap, perjuangan di mata nyamuk raksasa menghilang dan digantikan oleh secercah kelegaan. Pengisapan selesai hampir dalam sekejap. Saat nyamuk raksasa layu, nyamuk Wanglin berangsur-angsur tumbuh. Tubuhnya menjadi lebih besar dan ungu di atasnya menjadi lebih padat. Kemudian aura yang hanya bisa dirasakan oleh jenis mereka sendiri menyebar. Ini terjadi sangat cepat. Binatang nyamuk Wanglin tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap keserakahan sebelum mengeluarkan raungan. Semua tatapan nyamuk segera jatuh pada keserakahan dan kemudian mereka langsung menerjangnya. Kulit kepala keserakahan menjadi mati rasa. Tangannya membentuk segel dan 7 jarum perak segera keluar dari mayat nyamuk layu dan terbang kembali kepadanya. Jarum perak membentuk layar cahaya perak di sebelahnya dan kemudian ia segera menuju ke samping. Wanglin menarik napas dalam-dalam dan mundur. Jari telunjuk kanannya tiba-tiba menunjuk keserakahan dan jari kematian melesat ke arahnya. Di kejauhan, semua nyamuk di sekitar Chanlong telah pergi dan matanya juga menjadi dingin. Tanpa ragu-ragu, tangan kanannya membentuk segel dan pedang raksasa di belakangnya terbang keluar. Naga hitam dengan mata yang cerdas muncul dan meraung. Dia menembakkan sinar energi pedang langsung pada keserakahan. Meskipun mereka berdua tidak pernah bekerja sama sebelumnya, mencapai sejauh ini dalam kultivasi membuktikan bahwa mereka berdua memiliki wawasan yang baik. Waktunya tepat dan kedua serangan mereka menghalangi jalan mundur keserakahan. Murid keserakahan menyusut. Dia tahu bahwa dia tidak harus dikelilingi oleh nyamuk, atau dia pasti akan mati. Dia mendengus dingin. Dia telah berkultivasi selama puluhan ribu tahun dan telah menghadapi adegan seperti ini berkali-kali. Dia mundur sementara tangan kanannya membentuk segel dan dia mencakar dinding. Dia berteriak, "Gaya pertama pemakan kematian." Cakar ini menyebabkan sejumlah besar gas hijau keluar dari dinding. Terlalu banyak gas hijau. Gas hijau berkumpul bersama dan membentuk air terjun hijau. Air terjun hijau ditarik keluar dari dinding saat keserakahan menggerakkan tangan kanannya. Matanya bersinar hijau saat dia melemparkan air terjun hijau di belakangnya. Gas hijau tiba-tiba melesat seperti sinar cahaya yang melintasi langit. Jari kematian Wanglin berubah menjadi hijau setelah menyentuh gas hijau dan segera runtuh setelah itu. Roh pedang naga Chanlong mengeluarkan raungan ketika menyentuh gas hijau. Karena dampaknya, roh naga segera runtuh dan pedang itu terbang kembali ke arah Chanlong. Kalian junior muda berani memprovokasi orang tua. Keserakahan, dia akan segera keluar dari pengepungan binatang buas. Jika dia bisa lolos dari pengepungan, tidak ada yang bisa menghentikannya jika dia ingin bertarung atau pergi. Potongan yang jatuh mengandung haus darah. Mereka sekali lagi membentuk naga hitam dan menyerang dengan kekuatan beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Mata Wanglin menyala dan dia menyentuh titik di antara alisnya dengan tangan kanannya. Sejumlah besar energi pembantaian keluar dan berkumpul di ujung jarinya. Energi pembantaian dengan cepat mengembun. 1 juta menjadi 100.000, 100.000 menjadi 1000, 1000
itu hanya menjadi satu. Selain dari satu helai yang ia simpan dalam jiwa asalnya, semua helai lainnya telah diringkas di ujung jari Wang Lin menjadi satu helai. Untai padat energi pembantaian melesat keluar setelah dijentikan oleh Wang Lin. Roh pedang patah Ling Tianhao dan seni pembantaian surgawi Osir. Mata keserakahan bersinar cerah, tapi ada sedikit ejekan di dalamnya. Dia mundur dan berkata, meskipun dua mantra ini kuat, penguasaan kamu terhadap mereka tidak lengkap. Di depan mata orang tua ini, mereka terlalu lemah. Keserakahan menampar tasnya dan gunung kecil segera terbang keluar. Setelah gunung itu terbang keluar, gunung itu segera tumbuh menjadi gunung setinggi beberapa ratus kaki dan melayang di udara. Gunung ini dipenuhi ukiran-ukiran rune misterius. Saat gunung kecil itu bergerak, runnya menyala dan gunung itu menjadi sangat aneh. Tangan kanan keserakahan berubah menjadi cakar sekali lagi. Dia meletakkan tangannya di gunung dan berteriak, "Pemakan kematian gaya kedua, ekstraksi jiwa gunung." Seluruh gunung bergetar dan aura kuno tiba-tiba muncul dari dalam gunung. Itu seperti aura seorang kultivator kuno yang telah berkultivasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah jiwa gunung. Saat Serakah berteriak, aura ini ditarik olehnya. Ilusi gunung muncul dan ditarik oleh keserakahan. Aura yang sangat kuat segera muncul. Setelah jiwa gunung diekstraksi, ia mulai bergetar dan banyak retakan muncul. Akhirnya, seluruh gunung runtuh menjadi puing-puing dan jatuh dari langit. Namun, jiwa gunung ilusi itu masih ada di tangan keserakahan. Kultivasi orang tua ini tidak bisa dibandingkan dengan anak tua Ling Tian atau pencuri tua Osir. Tetapi mantra orang tua keserakahan ini tidak memiliki kekurangan. Kalian junior hanya mempelajari mantra orang lain dan benar-benar berpikir itu milikmu. Mata keserakahan dipenuhi ejekan ketika tangan kanannya ditekan. Dengan dentuman keras, jiwa gunung turun. Naga hitam yang dibentuk oleh pedang Qianlong yang patah merintih saat tekanan luar biasa dari jiwa gunung ditekan. Setelah serangkaian keributan, naga hitam itu terperangkap di bawah tekanan jiwa gunung. Ekspresi Qianlong menjadi pucat. Dia batuk seteguk darah dan matanya penuh dengan kejutan. Ini, mantra apa ini? Energi pembantaian Wang Lin terbang di udara dan jiwa gunung sepertinya tidak bisa menghentikannya. Energi pembantaian menembus jiwa gunung. Mata Wang Lin berubah dingin dan dia berteriak, menyebarkan. Energi pembantaian yang menembus ke jiwa gunung tersebar. Itu berubah dari 1 menjadi 1 juta. 1 juta untai energi pembantaian bergerak di dalam jiwa gunung. Seolah-olah mereka ingin bergegas keluar dari jiwa gunung dan mencabik-cabiknya. Namun, energi spiritual langit yang kuat keluar dari jiwa gunung, dan dalam sekejap mata, helai dari energi pembantaian runtuh satu per pertama. Wang Lin menghirup udara dingin. Jika bukan karena fakta bahwa dia selalu menyimpan satu helai dalam jiwanya untuk memungkinkannya memulihkan energi pembantaiannya tanpa henti, dia akan sangat sedih dengan kehilangan itu. Bahkan ada spiritual celestial energi dalam jiwa gunung. Energi spiritual celestial ini sepertinya tidak berasal dari keserakahan. Tampaknya milik gunung itu sendiri. Ekspresi Wang Lin tenggelam. Dengan bantuan jiwa gunung, keserakahan akhirnya bisa lolos dari pengepungan binatang buas. Dia tertawa keras. Junior kecil, tahukah kamu gunung apa ini? Ini adalah gunung dari alam surgawi. Orang tua ini mengeluarkannya puluhan ribu tahun yang lalu dan menyegelnya. Tepat pada saat ini, kabut ungu yang terus menyusut hampir selesai. Itu menyusut dari 1000 kaki menjadi 10 kaki, membentuk bola tebal kabut ungu. Masih tidak ada suara yang datang dari dalam bola kabut, tapi Wang Lin tahu bahwa ada satu orang yang hidup di dalam, murid sekte pedang Dalu. Dengan keras, bola 10 kaki kabut menyusut lagi dan sekarang 7 kaki. Token secara bertahap mulai muncul di dalam kabut. Token ini terbuat dari kabut dan cepat mengembun. Ada sedikit keserakahan di mata keserakahan. Dia akan segera menuju ke arah token ketika kawanan nyamuk besar di belakangnya tiba-tiba mengeluarkan raungan sengit. Binatang buas yang menyerang satu persatu September orang gila, benar-benar mengabaikan kehidupan mereka sendiri.
Kecepatan mereka beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Gerakan mereka yang tiba-tiba menyebabkan ekspresi keserakahan untuk segera berubah. Nyamuk Wanglin di dalam kawanan mengeluarkan raungan, dan tiba-tiba semua tubuh nyamuk melepaskan lampu merah. Mereka yang paling dekat dengan keserakahan secara tak terduga runtuh menjadi awan besar daging dan darah yang mengeluarkan cahaya merah. Mereka tiba tepat di sebelah keserakahan dan kemudian secara misterius terbentuk kembali menjadi binatang buas lagi. Tidak hanya nyamuk itu menggunakan mantra ini, setiap binatang buas juga melakukannya. Mereka semua pingsan dan memulihkan diri pada saat berikutnya. Mereka semua melakukan ini dalam keserakahan instan dan benar-benar terjebak. Kabut ungu dengan cepat berkontraksi dan token di dalamnya menjadi lebih padat. Dalam sekejap, langkah terakhir selesai. Setelah semua kabut menghilang, token kuno yang mengeluarkan cahaya ungu melayang di udara. Ada cahaya keemasan bercampur dengan cahaya ungu. Pandangan Wanglin dan Qianlong jatuh pada token pada saat ini. Qianlong segera menyerbu menuju token. Tidak ada yang berani menggunakan teleportasi di dekat pintu keluar. Tekanan di sini terlalu besar. Jadi jika ada yang mencoba untuk berteleportasi, mereka akan terperangkap dalam kekosongan. Mata Wanglin menjadi dingin dan dia terbang keluar pada saat yang sama. Tangannya membentuk segel dan energi spiritual celestial di dalam tubuhnya melonjak. Dia sedang mempersiapkan mantra stop. Kalian junior berani. Tepat pada saat ini, raungan marah datang dari dalam kawanan binatang buas. Saat Qianlong bergegas maju, energi pedang Ling Tianhou berkumpul di tangannya. Energi pedang berputar di sekitar tangannya dan kemudian tekanan menyebar. Murid Wanglin menyusut. Dia sudah memperhatikan bahwa ada sesuatu yang salah dengan sinar energi pedang Ling Tianhou milik Qianlong. Pada saat energi pedang muncul, Wanglin segera merasakan jantungnya menegang. Ini adalah energi pedang hidup Ling Tianhou. Sangat kuat. Suara Zhou Yi memasuki pikiran Wanglin. Mata Wanglin menyala dan dia berhenti bergerak. Dia tidak lagi mengejar token dan menahan mantra surgawi di tangannya saat dia dengan dingin menatap Qianlong. Qianlong sangat mencolok dan tiba-tiba muncul di sebelah token. Matanya dipenuhi dengan sukacita. Dia tidak tahu apa itu. Tetapi agar itu menjadi sesuatu yang bahkan keserakahan sangat pedulikan, itu harus menjadi harta yang langka. Namun, saat dia menjangkau ke arah token, keserakahan marah. Raungan datang dari dalam kawanan nyamuk. Junior Qianlong, orang tua ini akan membunuhmu. Gaya ketiga pemakan kematian. Suara keserakahan seperti kilat tampaknya menjadi padat saat melewati kawanan nyamuk, melewati Wanglin, dan langsung menyerang Qianlong. Mata Wanglin menjadi dingin dan dia segera mundur beberapa langkah. Raungan itu keluar dari kawanan nyamuk dan mulai terbentuk. Tiba-tiba, orang kecil jernih muncul di udara. Orang ini sama sekali tidak mirip dengan keserakahan, tetapi tubuhnya mengeluarkan aura keserakahan. Jiwa asal kedua, Wanglin menghirup udara saat dia menatap orang kecil itu. Keserakahan sangat marah sehingga amarahnya cukup untuk membakar hatinya. Dia tidak berdaya. Jadi dia hanya bisa mengirim jiwa asal kedua, sementara tubuh utamanya terperangkap oleh kawanan nyamuk. 7 jarum dengan cepat berputar di sekelilingnya. Mereka bisa melindunginya sebentar, tapi tidak terlalu lama. Tubuh nyamuk ini sangat tangguh, terutama mulut mereka yang sekeras esensi besi. Jika itu hanya masalahnya, itu tidak akan terlalu buruk. Tetapi setiap kali nyamuk terbunuh, mereka akan segera runtuh menjadi awan merah. Awan merah akan mundur dan langsung mengembun menjadi binatang buas. Meskipun itu akan lebih lemah, sekali lagi akan menerkamnya dengan ganas. Setelah orang kecil ini muncul, ia segera berubah menjadi sinar cahaya. Tangannya membentuk segel dan kilat hitam mulai muncul di sekitar tubuhnya. Lalu kilat hitam bergerak seperti meteor ke arah Qianlong. Ekspresi Qianlong berubah. Jika dia tidak menarik tangan kanannya, dia akan terkena petir hitam. Namun, semuanya akan sia-sia jika melakukannya. Akan mengambil risiko. Qianlong menepalkan giginya dan membuang energi pedang Ling Tianhou. Energi pedang terbang di udara dan mengguncang langit dan bumi. Bahkan tebing jurang dalam bergemuruh di bawah.
Kekuatan energi pedang, kerikil, dan tanah tak berujung jatuh dari tebing. Bak petir yang dilepaskan oleh jiwa asal kedua keserakahan menyentuh energi pedang dan runtuh satu demi pertama. Kekuatan kuat tersebar ke segala arah. Segel kehidupan muncul di atas tubuh Wang Lin saat dia mundur, tapi matanya cerah seperti obor. Setelah melepaskan energi pedang tuanya, Qianlong mengambil token tanpa ragu-ragu. Matanya dipenuhi dengan ekstasi. Dia segera terbang ke atas, ingin melarikan diri. Jiwa asal kedua keserakahan mengeluarkan raungan dan ingin mengejar. Namun, energi pedang Ling Tianho terlalu kuat dan bahkan mengandung akal ilahi Qianlong, sehingga mudah dikendalikan. Energi pedang berulang kali memblokir jalan jiwa asal kedua dan terus mendorongnya kembali. Jiwa asal kedua keserakahan tidak berani menyentuh energi pedang. Dia tahu bahwa jiwa asal keduanya akan terluka parah olehnya, jadi dia hanya bisa menunggu sampai energi pedang menghilang. Terperangkap oleh binatang buas, mata keserakahan mengungkapkan sedikit tekad. Hatinya sakit, tetapi dia segera menyentuh tasnya. Dia mengeluarkan sepotong kayu cendana seukuran jari. Saat itu muncul, itu mengeluarkan aroma. Kayu cendana ini terlihat sangat normal, seolah-olah itu adalah sesuatu yang berasal dari dunia fana. Tetapi mata keserakahan dipenuhi dengan kesedihan. Nah, kamu memaksa orang tua ini untuk menggunakan harta dunia surgawi, dupa kebingungan surga. Tua ini pasti akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Keserakahan mengepalkan giginya dan mengangkat tangan kirinya. Dia segera menyalakan dupa dan asap biru mulai muncul darinya. Asap ini sangat aneh. Ketika menyebar, meskipun tipis, ia segera membentuk awan. Semua binatang buas tiba-tiba terperangkap dalam kabut ini, dan pada saat yang sama, keserakahan keluar dari kawanan nyamuk. Dia menginjak asap dan mengejar Qianlong. Senior keserakahan, rekan kultivator Wang Lin, aku akan mengambil token ini. Banyak terima kasih. Qianlong tertawa. Dia sudah melihat jalan keluar di kejauhan. Wang Lin mencibir saat dia menatap sosok Qianlong di kejauhan. Matanya memancarkan cahaya hantu ketika dia berkata pada dirinya sendiri, berhenti. Kekuatan mantra surgawi berkualitas rendah yang bisa menyegel langit dan membekukan bumi berlanjut. Sebuah kekuatan misterius segera memenuhi jurang. Jika ada kultivator yang kuat di sini, mereka akan melihat bahwa daerah itu dipenuhi dengan benang tak terlihat. Utas yang tak terlihat ini segera melilit Qianlong. Qianlong hanya merasakan tubuhnya berhenti dan bahkan jiwa asalnya berhenti. Juga, energi spiritual celestial di dalam tubuhnya berhenti bergerak seolah-olah itu membeku. Saat ini, ia menjadi benar-benar tidak bergerak dan token jatuh dari tangannya. Keserakahan sangat gembira saat asap yang dilepaskannya mengepung Qianlong. Dia dibebankan langsung pada token. Tepat pada saat ini, Wang Lin pindah. Pedang langit Zoyi ada di bawah kaki Wang Lin dan mereka bergegas keluar. Kecepatan pedang surgawi terlalu cepat. Begitu cepat sehingga bahkan ekspresi keserakahan berubah. Wang Lin, kau tidak memenuhi syarat untuk merampok harta dari orang tua ini. Keserakahan sangat dekat dengan token. Sepertinya dia hanya perlu mengulurkan tangannya untuk meraih token. Mata Wang Lin menyala dan dia dengan lembut berkata, "Stop!" Keserakahan berhenti sejenak. Meskipun ia segera kembali normal dan semua benang yang melilitnya patah, dengan bantuan pedang surgawi, Wang Lin segera mendekat. Di depan mata keserakahan yang menggembung, Wang Lin mengambil token dan menyapu melewati keserakahan. "Wang Lin, kamu berani mencuri barang-barang orang tua ini?" Mata keserakahan memerah ketika dia meraung dan bergegas keluar. Qianlong sudah pulih dan ekspresinya muram. Dikelilingi oleh asap, tangannya membentuk segel. Dia ingin menerobos, tetapi asap menghalangi jalannya dan dia tidak bisa melarikan diri. Mereka bertiga sangat dekat dengan pintu keluar di negara setan api. Wang Lin sangat dekat dengan pintu keluar berkat kecepatan Shoyi. Pada saat ini, sinar matahari dari luar bisa terlihat. Keserakahan hampir menjadi gila. Saat dia mengaum,
Dia menampar tasnya dan tungku raksasa terbang. Tungku ini berukuran sebesar manusia dan benar-benar hitam. Ada ron berbentuk binatang yang tak terhitung jumlahnya di tungku, dan itu mengeluarkan aura sunyi. Serakah berteriak, "Kembalikan alam semesta, balikan langit dan bumi." Tungku terguncang dan sinar cahaya hitam melesat keluar. Cahaya hitam dengan cepat menutupi langit dan bumi. Pada saat ini, seolah-olah langit dan bumi telah membalik posisi. Langit menjadi bumi, bumi menjadi surga. Posisi Wang Lin, Qianlong, dan keserakahan tiba-tiba terbalik. Awalnya, Wang Lin ada di depan, tapi sekarang ia berada di tempat Qianlong, dikelilingi oleh asap. Adapun Qianlong, ia muncul di tempat Wang Lin. Dia terkejut sesaat dan takut karena akalnya. Tanpa sepatah kata pun, dia menyerbu menuju pintu keluar. Dia takut. Dia tidak berharap keserakahan ini memiliki harta magis yang luar biasa. Harta ini terlalu kuat, itu bisa membalikkan alam semesta. Pada saat dia beralih posisi dengan Wang Lin, dia merasakan kekuatan ilahi. Dibandingkan dengan kekuatan ilahi itu, dia terlalu kecil. Keserakahan ini memang layak menjadi seseorang dari generasi guru. Meskipun tingkat kultivasinya jauh lebih rendah daripada guru, pasti ada sesuatu yang istimewa tentang dia jika dia menarik perhatian Tuan. Dia tidak tahu bahwa keserakahan tidak pernah pergi kemanapun tanpa harta. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, keserakahan telah memperoleh cukup harta untuk menyaingi istana surgawi manapun. Namun, banyak harta yang diperolehnya adalah hal-hal yang bahkan tidak dapat ia gunakan sendiri, dan ia sangat berhati-hati karena ia takut orang lain mencuri darinya. Setiap kali dia merasa ada sesuatu yang salah, dia akan segera melarikan diri. Keserakahan terengah-engah dan tiba-tiba menoleh. Dia menatap Wang Lin yang terjebak dalam asap dan menutup dengan senyum. Wang Lin menarik napas dari udara dingin dan menatap tungku. Ada cahaya misterius di matanya. Dia mengenali tungku itu tanpa ragu. Dia memasukkan token ke dalam tasnya. Pedang surgawi di bawah kakinya bersenandung dan pesan indera Shoyi memasuki pikirannya. Sungguh harta yang sangat kuat. Wang Lin, jaga dirimu aman. Pedang langit Shoyi menyala dan sinar energi pedang terbang keluar. Energi pedang mengelilingi pedang dan pedang langit mulai berputar. Asap di sekitar mereka segera mulai membengkak. Dan kemudian Shoyi berteriak, "Buka!" Dengan keras, sebuah celah muncul dalam asap. Pedang langit mengalir keluar. Mata Wang Lin menyala dan dia bergegas keluar. Kultivasi orang ini biasa-biasa saja, tetapi hartanya misterius. Hanya bagaimana orang seperti ini mendapatkan begitu banyak harta ajaib? Setelah Shoyi bergegas, pedang langitnya menusuk ke arah keserakahan. Mata keserakahan bersinar terang. Dia mundur dan sekali lagi menampar tasnya. Tindakan ini tidak hanya menyebabkan Shoyi berhenti, itu bahkan membuat jantung Wang Lin berdetak kencang. Wang Lin, lelaki tua ini harus berterima kasih kepada si Tunan. Kalau bukan karena dia, bagaimana mungkin aku terpaksa tinggal di planet limbah Suzaku selama puluhan ribu tahun? Bukan selama puluhan ribu tahun itu, aku tidak bisa memahami banyak harta yang tidak bisa aku gunakan sebelumnya. Saat keserakahan mengangkat tangan kanannya, sebuah layar muncul di tangan kanannya. Setelah melempar layar itu langsung tumbuh selebar 100 kaki. Ada lukisan tinta lanskap dengan gunung di layar. Kabut memenuhi pegunungan, membuatnya mengeluarkan aura dunia celestial. Orang tua ini tidak dapat menemukan gunung dan sungai lukisan alam surgawi. Tetapi aku menemukan jejaknya pada ini layar. Kumpulkan untukku. Saat keserakahan berteriak, kekuatan isap besar datang dari layar. Sosok Shoyi muncul dari pedang langit. Dia memiliki ekspresi serius dan tangan kanannya menunjuk ke depan. Tanpa ragu-ragu, dia melepaskan salah satu dari dua energi pedang kehidupan yang tersisa. Ekspresi Wang Lin suram dan dia segera mengaktifkan energi pedang Ling Tianhuo di dalam tubuhnya. Energi pedang membuka jalan melalui tekanan saat dia bergegas turun. Di belakangnya, jiwa asal kedua keserakahan yang ditutupi oleh petir yang tak terhitung jumlahnya, dikejar perlahan-lahan setelah Wang Lin. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih telah menyimak novel Donghuanya ya. Dan jangan lupa like, subscribe dan share ya. Dan sehat selalu untuk kalian.
Sampai jumpa di episode selanjutnya.